batas ya, kita nggak bisa disebut larutan ya, karena tadi ada bidang batas yang kita kelihatan ya. Contohnya ya larutan kapur gitu ya. Jadi lama kelamaan itu akan kapurnya mengendap ya, sangat jelas itu ada bidang batasnya ya. Nah kemudian kimia larutan ini ya, jadi tentunya karena ada zat telarut di dalam pelarut ya. Nah, zat telarut ini biasanya lebih kecil ya, jadi jumlahnya adalah minor ya. Sedangkan pelarut biasanya jumlahnya mayor, banyak ya. Nah, jadi zat telarut itu bisa terdistribusi di dalam pelarut ya. Nah, biasanya dinyatakan dengan konsentrasi ya. Nah, konsentrasi ini bisa dinyatakan dengan beberapa ya. Bisa dengan molar ya. Molar itu adalah mol zat larut ya dibagi ya liter larutan ya. Jadi kalau kita punya 5 gram NaOH ya. Nah, tentunya mol kita bentuk dulu ke dalam mol ya, kemudian nanti larutkan ya di dalam larutan ya. Nah, kemudian pernyataan konsentrasi kedua itu bisa dinyatakan dengan molal ya. Molalnya adalah ya mol zat larut per 1.000 gram pelarut ya. Nah, kemudian konsentrasi juga bisa dinyatakan dengan normal atau normalitas ya. Normal ini adalah mol ekivalen zat larut dibagi dengan liter larutan ya. Nah, mol ekivalen ini adalah ya BM dibagi dengan ya jumlah ya berapa elektron yang terlibat di dalam reaksi ya. Jadi kalau H2SO4 ya berarti kan melibatkan dia 2 elektron ya. Nah, kemudian konsentrasi bisa dinyatakan dalam persen berat ya, dalam ppm ya per milion, yaitu miligram per 1 kilogram larutan. Kemudian bisa juga dinyatakan dengan persen volume ya. Nah, persen volume ya. Bisa untuk gas dalam cairan, kemudian untuk gas dalam gas ya. Ini belum dibesarkan. Oke. Ya, jadi konsentrasi ya bisa dinyatakan dengan molar, molal, normal ya, kemudian persen berat sama persen volume ya. Nah, kemudian eh, kita review dulu ya persamaan reaksi ya, ini diingat lagi ya. Persamaan reaksi ini ya menggambarkan ya reaksi kimia yang tadi di atas ya rumus kimia ya. Ini ada reaksinya ya atau reaktan ya. Kemudian ada hasil reaksinya disertai dengan koefisien masing-masing ya. Nah, tentunya ini sangat penting ya. Reaksi kimia mengubah zat-zat asal atau reaksi ya atau reaktan menjadi produk atau zat baru ya. Kemudian jenis dan jumlah atom yang terlibat dalam reaksi tidak berubah ya. Kemudian ikatan kimia yang berubah ya, di mana ikatan kimia bereaksi ini akan diputus ya dan akan terbentuk ikatan kimia baru ya dalam produknya ya. Jadi ada pemutusan ikatan, kemudian nanti ada penggabungan ikatan ya. Sehingga membentuk produk baru ya. Nah, kemudian persamaan reaksi ini memang sangat penting ya. Jadi gimana reaksi setara antara misalkan kita punya hidrogen dan oksigen ya. Ini hidrogen ya, H2 kemudian oksigen. Nah, kemudian membentuk air. Jadi kita ini kan ya hidrogen dengan oksigen ya menjadi H2O ya. Tentunya karena di sini ada 2O-nya ya, maka dikali 2 ya. Nah, di sini haknya ada 4, maka ini dikali 2 ya. Jadi untuk membentuk air itu diperlukan ya 2 mol hidrogen, 1 mol oksigen ya. Ini membentuk ya 2H2O ya. Nah, tentunya kita perhatikan di sini ya. Nah, ini adalah yang di depan dari H2 ini adalah koefisien ya, kemudian
Yang di bawah ini ya, subscript itu adalah angka indeksnya ya. Nah, penyetaraan persamaan reaksi kimia ya, tentunya ada beberapa langkah-langkah penyetaraan ya. Pertama ya, tetapkan koefisien salah satu zat. Biasanya yang paling kompleks ya ditetapkan sama dengan satu, dan zat yang lainnya dengan abjad ya, bisa dengan A, B, dan seterusnya. Kemudian setarakan lebih dahulu unsur yang berkaitan langsung dengan zat yang diberi koefisien satu ya. Nah, kemudian ketiga, setarakan unsur lain. Biasanya unsur O disertakan paling akhir ya, biasanya ya. Nah, setarakan reaksi ya. Misalkan kita punya gas metan ya. Gas metan itu C4 ya. C dan H ya, 4 ya. Kemudian dengan oksigen ya. Nah, tentunya nanti akan membentuk karbon dioksida dan uap air ya. Jadi kalau kita punya gas metan ya, dioksidasi atau dibakar ya, akan menghasilkan ya CO2 ini dalam fasa gas, kemudian H2 dalam bentuk gas ya, dalam uap ya. CO2 gas, ini uap ya, H2O ya. Jadi kalau kita punya kendaraan ya, motor atau mobil yang masih cukup bagus ya, pembasannya ya, pembakarannya ya, nggak pagi-pagi dinyalakan ya, itu nanti akan keluar ya uap ya, uap putih ya, asap ya. Kemudian nanti akan netes ya. Jadi mesin itu masih bagus ya. Jadi keluar CO2 dan uap air ya dari exhaust gas atau dari knalpot ya. Nah, jadi untuk kesetaraan reaksi ini ya. Nah, jadi CH4 ya, kemudian ditambah oksigen ya. Tentunya tetapkan koefisien CH4 1 ya, di depan. Yang lainnya dengan abjad ya. Jadi ini untuk oksigen dikasih A, kemudian CO2 kasih B, kemudian H2O ya, uap ini dengan C ya. Nah, kemudian yang kedua, buat data jenis unsur dan banyak unsur, lalu setarakan kiri dan kanan ya. Jadi jenisnya C-nya, nah kita lihat ya, C-nya tentunya di ruas kiri itu ada satu, ruas kanan ya juga satu ya. Jadi ada B ya. Nah, kemudian hidrogennya ya, hidrogennya pertama di kiri ya. Di kiri itu ada 4 ya, CH4 ya. 4. Kemudian ya, di kanan kita lihat kanan. C-nya di sini ya. Ini ada CO2 ya. Nah, tadi apa? Hidrogen ya. Nah, di sini adalah H2 ya, H2O ya. Jadi H-nya ada 2 ya. Berarti kita kali 2C ya. Karena kita ini koefisiennya C, yang ini adalah B, yang ini adalah A ya. Nah, jadi 2C ya, karena 2H ya, hidrogen. Kemudian kita lihat unsur ini oksigen ya, atom oksigen. Nah, oksigen itu ada di ya, ini adalah 2A ya. Ini kita udah notabene A ya, jadi 2A. Kemudian CO2, nah ini ada O-nya juga, CO2 jadi 2B ya, ditambah ya. Kemudian ditambah C ya, H2O ya. Nah, untuk O-nya ya. Jadi O-nya kan ini satu ya, jadi C-nya jadi satu, jadi tambah C. Nah, jadi kita udah punya ini persamaan ya. Jadi untuk neraca atom C itu adalah di B di kanan, kemudian atom H itu di kanan itu min 2C ya, kemudian untuk oksigen itu di kanan 2B plus C ya. Nah, kemudian reaksi kimia juga ya. Jadi kita melihat ya, reaksi yang reaksinya terbatas ya, sehingga kita punya yield ya, teoritik ya. Nah, persen yield ini tentunya dalam presentasi yield ya. Nah, persen hasil reaksi berdasarkan percobaan terhadap hasil reaksi yang dihitung secara teoritis. Ya, jadi hasilnya dibandingkan dengan ya hasil percobaan ya. Nah,
kemudian salah satu fraksi terbatas sehingga dihasilkan senyawa lain yang merupakan hasil samping reaksi. Nah, kemudian ini misalkan untuk kita lihat yield ya. Nah, kita masih reaksinya yang familiar ya, C4 dibagi oksigen ya, menjadi CO2 dan H2O ya. C di sini C-nya adalah satu, ini juga satu ya. Kemudian hanya 4 ya di sini ya, berarti dikali kali 2 ya. Nah, 2H2O ya. Nah, kemudian ya, kalau kita lihat ya, 1 mol CH4 ini memerlukan 2 mol oksigen ya untuk ya terbakar sempurna ya. Jadi kalau terbakar sempurna, bahan bakar CH4 yang eh, dioksidasi ya oleh oksigen yang membentuk CO2 ini gas, H2O juga ini uap ya. Delta H-nya itu A kilokalori per mol ya. Jadi 1 mol C4 itu memerlukan 2 mol oksigen untuk terbakar sempurna ya. Jadi ini CA4 itu ya, misalkan ya 16 gram, kemudian O2 juga 64 gram. Jadi BM-nya ya, untuk CH4 itu C-nya 12, H-nya 4 jadi 16 ya. Kemudian oksigen itu 32 ya, kali 2 jadi 64 ya BM-nya. BM-nya ini BM-nya oksigen itu 16 kali 2 32 ya. Ini beratnya nih. Berat oksigen itu 64 gram. Ya. Nah, tentunya ya ini gramnya rubah ya dalam mol ya. Coba dalam mol. Nah, jadi untuk oksigen itu 64 gram dibagi dengan 32 ya. Berat molekul dari oksigen ya 2 gram per mol. Jadi sekitar 2 mol. Kemudian CH4 itu 16 gram dibagi dengan 16 gram per mol atau sama 1 mol ya. Kemudian oksigen juga 64 gram dibagi 32 gram per mol atau sekitar 2 mol ya. Nah, kalau reaksi tidak sempurna ya, kita bakar CH4 dan oksigen ya. Tentunya di sini akan muncul CO ya, COX. Mungkin juga di sini ada NOX ya. Kalau sempurna itu hanya ya, terbentuk CO2 dan H2O ya. Nah, ini karena tidak sempurna, ini ada COX, kemungkinan juga nanti ada EOX ya, partikulat dan sebagainya. Nah, jadi jika 32 gram oksigen ya, tentunya oksigen ya 32 gram dibagi dengan berat molekulnya oksigen ya 32 gram per mol. Jadi 1 mol oksigen. Maka karbon dioksida CO2 ya yang terbentuk itu berarti setengahnya dari oksigen sini ya. Nah, jadi setengah mol kali 44. 44 itu dari CO2 ya. C-nya itu adalah 12 ya. Kemudian uh, O-nya itu ada 32 ya. Jadi 32 ditambah 12 ya. Jadi 44 kilogram per mol ya. Jadi kalau kita kalikan setengah itu sekitar 22 gram. Nah, dari hasil percobaan ya reaksi menghasilkan 16 gram CO2 ya. Nah, dari hasil perolehan eksperimen itu 16 ya CO2. Maka yieldnya ya. Nah, 16 dibagi 22 kali 100% jadi sekitar 40% yield. Nah, kemudian ya tadi kita sudah sampaikan larutan itu terdiri dari pelarut ya. Itu adalah biasanya jumlahnya mayor banyak ya dan jatuh larut biasanya ini uh, ya sedikit ya. Jadi minor ya. Jadi kalau yang banyak itu pelarut mayor, kalau jatuh larutnya adalah minor ya.
Nah, tentunya fraksi mol kita bisa hitung ya. Fraksi mol X1 itu ada N1 dibagi N1 tambah 2. Kemudian X2 itu ini fraksi ya, fraksi mol di fasa cair ya. Nah, nanti ini adalah ya fraksinya ya. eh, ini apa? Nah, ini adalah mol mol pertama dibagi mol total ya, kemudian ini mol N2 ya dibagi dengan N total juga. Nah, kemudian reaksi ya, ini ada asam sulfat, kemudian ditambah NaOH ya. Nah, kalau ditambah NaOH, dia akan bereaksi ini membentuk garam ya, garam dari basa kuat, Na-nya, kemudian terus SO4 itu dari asam asam kuat ya. Jadi Na2SO4 ini adalah garam ya, ditambah H2O. Nah, kemudian yang kedua H2SO4 ditambah NaOH. Nah, bisa menghasilkan ya NaHSO4 ditambah H2O. Nah, kemudian ya kalau kita lihat ya H2SO4 ya 25 ml H2SO4 ditambah 10 ml NaOH ya. Nah, berapa mol ya NaHSO4 yang di sini produknya ya. Nah, tentunya di sini harus di apa? Ada persamaan reaksi kesetaraannya dulu ya dilihat ya. Nah, tentunya H2SO4 itu 1 mol ya. Ini karena H2SO4 dia bisa terurai menjadi 2H plus ya, maka 2 mol ekuivalen. Nah, tentunya ya 25 ml kali 1 liter per 1000 ml kali 0,1 milimol per liter. Ya, satuannya 0,025 mol ada sempat ya. Kemudian kalau kita ambil 10 ml ya, maka hasilnya ya kalau kita kalikan 0,0005 ya, mol NaOH. Ini masih mol ya, bukan molar ya. Kemudian yang terbentuk Na ya HSO4 itu sebesar 0,005 mol. Jadi sisanya adalah 2SO4 0,025 mol dikurangi 0,0005. Jadi sekitar 0,0020. Ini ada satu contoh ya. Ini 5,8 gram NaCl dilarutkan dalam 90 gram air ya. BJ ini ketahui dianggap satu. Nah, yang diminta nyatakan larutan konsentrasi NaCl dalam satuan molar, ya, molal dan fraksi berat, ya. Ini bisa nanti kan ya, apa dikerjakan ya, tinggal nanti ini gramnya ya kemudian dibagi BM ya. Jadi nanti NaCl ya 23 ditambah 35,3 ya. NaCl nanti kita jumlahkan ya molekulnya, nanti kita baru hitung molar sama molar ya. Ini per 1 liter kalau molar ini per larut ya, larut. Nah, ini ada beberapa soal ya, ini bisa dikerjakan ya. Nah, supaya nggak jenuh ya. Nah, silahkan bisa dicoba ya. Ini adalah untuk latihan setarakan persamaan reaksi di bawah ini ya. Ini dari mulai 3.1 ya sampai 3.3 ya. Oh, ini 3.6 penghitungan ini dasar dari persamaan kimia ya. Nah, ini 3.6 ya. Kemudian untuk perhitungan molnya bisa kita ini pakai ya soal ini dari ini ya dari buku kimia dasar ya. Nah, kemudian ini buat ya perhitungan mol. Ya.
Kemudian, nah ini ada reaksi pembatas ya, reaktan pembatas ya, limiting reaction eh, calculation ya. Di sini ya, Anda bisa baca aja ya, coba 3.23 kemudian 3.24 ya. Nah, kemudian ini masih kelanjutan soal ya. Nah, ya. Nah, ini perhitungan yield ya, kemudian konservasi larutan ya. Ya, jadi ini soalnya bisa ya lihat di situ padu ya. Silakan dikerjakan ya untuk ya sekitar 40 menit ya. Nah, 40 menit nanti saya akan tanya ya. Iya, baik Pak. Ya, silakan ya dikerjakan ya beberapa soal semampunya aja ya. Yang agak itu dilewat aja ya. Ini pertama Kalau ya kalau PPT-nya udah di LMS belum, Pak? sudah saya masukkan coba Ah, iya. di, Baik, Pak. coba dibuka ya. Ini soalnya ada ya. Ini dari persamaan ini aja ya, dari persamaan reaksi ya. Nah ini ya, Iya, baik, Pak. nah, setarakan dulu ya. Ini ada ya, kalau nomor A ini masih ini. Nah ini mulai ini nih ada 5 ini kan ya, NH 4Cl ditambah BaOH ya. Dua kali menjadi BaCl2 tambah NH3 tambah 2. Nah ini bisa dimisalkan ya. NH4Cl-nya A, kemudian BaOH-nya B, BaCl-nya C, kemudian NH3-nya D, H2O-nya adalah ini ya, E ya. Nanti untuk komponen N dulu ya, N dulu berarti di A dia kan satu ada A ya, kemudian ditambah di sini yang di B-nya nggak ada, BCl-nya nggak ada, nah ini ya. N-nya di sini ada di NH3 ya. Nah, berarti eh, ini A itu sama dengan ya, sama dengan B ya. Nah, kemudian nanti komponen. Untuk hidrogennya ya, hidrogennya sini kan ada 4 berarti ada 4A itu ditambah ini ada 2H ya. Nah, jadi ya ini BaCl2 tambah NH3 ditambah 2O. Ya. Nah, dan seterusnya ya. Coba dikerjakan dulu. Ya, silakan.
Jadi untuk tiga senyawa ini bisa ini ya. Eh, Misalkan yang 4Cl-nya A, kemudian BaOH2 kali B, kemudian BaCl2C, NH3D, H2O itu E ya. Nanti untuk unsur mulai dari nitrogen ya, kemudian hidrogen, kemudian Cl ya, kemudian barium ya.
Sudah nomor berapa, Ajuri? Najwa, sudah selesai? Eka Puji, Iya, Pak. udah nomor berapa? Eh, 3.8. Oh ya, udah itu ya, udah ke reaksi ya. Masih di persamaan reaksi. Masih di persamaan reaksi, Oh, Kak. persamaan. Ya udah, nanti untuk itu dikerjakan ya, soal-soal yang di apa di dalam PPT ya. Eh, Minggu depan mungkin nanti beberapa orang membahas ya terkait dengan reaktan pembatas, kemudian konsep mol di situ. Ya, saya kira malam ini kita cukupkan sekian aja ya. Eh, Selasa depan kita diskusi ya terkait dengan beberapa soal yang diberikan ya sebagai tugas ya. Boleh nanti dikumpulkan dulu ya sebelum pertemuan ya di hari Senin aja kumpulkan ya. Senin malam Iya, baik ya. Pak. Ya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Terima banyak kasih Pak Teh. Bapak. Sama-sama, ayo mangga.